Putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum. Apa yang mau ditanya? Putusan MK nomor 90 ini memang ada keputusan yang kontroversial karena kalau kita baca diktum dari putusan itu menyatakan bahwa syarat menjadi presiden yang calon presiden, wakil presiden yang diatur dalam pasal 167 kalau nggak saya dari Undang-Undang Pemilu itu dikatakan bahwa berusia serendah-rendahnya 40 tahun dan pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Nah, ini sebenarnya putusan ini bukan putusan yang bulat dan disebutkan di situ ada 4 orang dissenting opinion, 2 orang konkuren dan kemudian 3 orang menyetujui diktum putusan. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam ternyata bahwa 2 orang itu, Ibu Emi dan Pak Puh itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan konkuren, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat, tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan, tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti tentu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat itu kalau terjadi pada saya katakan ya terima kasih MK Anda sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan kebetulan jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini putusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari, ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh daripada timbul masalah di kemudian hari. Saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak, ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Oke. Seandainya KPU serta-merta membuat PKPU baru berdasarkan MK ini seperti apa? Ada masalah karena KPU itu kalau mau mau mengubah peraturan itu harus konsultasi dengan DPR. Jadi kalau tidak dilakukan konsultasi maka putusannya itu juga sebenarnya cacat prosedural dan kalau diuji di Mahkamah Agung itu bisa dibatalkan karena syarat proseduralnya tidak dipenuhi. Prof, MK ini memang Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.